Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Ratna dalam video pembelajaran matematika. Ingat, matematika mudah, matematika tidak susah. Hari ini kita akan kembali membahas materi menyelesaikan soal program linier. Nah, minggu kemarin kita sudah bahas, hari ini kita memperdalam lagi ya. Jadi masih ingat caranya, ada 4 langkahnya ya. Yang pertama kita membuat model matematika dan fungsi tujuan, kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya, ya. Kemudian kita tentukan titik pojok dari daerah penyelesaian tersebut, dan terakhir kita uji titik pojok untuk menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Ya, perhatikan, jika sebelumnya soal yang diminta adalah nilai maksimum, nah pada soal kali ini Ibu tampilkan soal untuk mencari nilai minimum. Ya, perhatikan soalnya. Seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari. Tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Tablet jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak tersebut memerlukan 25 vitamin A dan 5 unit vitamin B. Jika harga tablet 1 itu Rp4.000 per butir dan tablet 2 Rp8.000 per butir, maka pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari adalah, nah perhatikan soal ini ya. Nah, untuk menentukan variabel X dan Y-nya, kalian perhatikan dari soalnya ya. Nah, di sini soalnya adalah diminta menentukan pengeluaran minimum untuk pembelian tablet. Nah, di sini kalian perhatikan pembelian tablet, berarti yang dibicarakan adalah tablet. Nah, tablet inilah yang akan menjadi variabelnya. Ya, perhatikan karena ada 2 jenis, maka tablet jenis 1 bisa kita simbolkan dengan variabel X, tablet jenis 2-nya adalah Y-nya, ya. Nah, kemudian kita tinggal ambil informasi yang ada di soal ini untuk membuat model matematikanya. Untuk memudahkan, kalian bisa bikin tabel yang isinya informasi dari soal ini. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Nah, perhatikan tabelnya ya. Nah, jadi di sini kita bikin tabel terkait informasi yang ada di soal. Nah, karena di sini yang dibicarakan ada tablet, maka kita tuliskan di sini tablet jenis 1 dan tablet jenis 2. Tablet jenis 1 tadi adalah X, tablet jenis 2-nya adalah Y. Nah, kemudian kita ambil informasinya di sini yang sejenis, ya. Perhatikan. Nah, untuk memudahkan, coba soalnya kita garis bawahi ya, yang sejenis. Nah, di sini vitamin A, kita garis bawahi vitamin A-nya. Ya, jadi yang vitamin A-nya semuanya kita garis bawahi. Nah, jadi tinggal kita ambil angka-angkanya ya. Nah, ini 5 unit vitamin A. Nah, kita tuliskan di sini 5. Yang kedua disebut 10 unit vitamin A. Nah, kita tuliskan 10. Kemudian di sini memerlukan 25. Nah, kita tuliskan 25. Ya. Demikian pula yang vitamin B-nya ya. Di sini vitamin B-nya yang disebutkan pertama 3 unit vitamin B. Kita tulis 3. Kemudian 1 unit vitamin B, kita tuliskan 1. Ya, kemudian di sini 5 unit vitamin B, kita tuliskan 5. Ya, seperti itu. Jadi yang sejenis ya. Kalau sebelumnya ada mobil besar, ada mobil kecil ya. Kemudian di jenisnya ada lahan parkirnya, kemudian ada jumlahnya. Nah, itu juga yang sejenis ya. Nah, seperti contoh soal yang Ibu berikan kemarin juga ya, ada kain bergaris sama kain polos. Nah, itu dikelompokkan sesuai jenisnya. Nah, kemudian untuk tanda pertidaksamaan yang kita peroleh di sini, ya kita lihat dari soalnya. Ya, di sini memerlukan 25. Nah, karena memerlukannya 25, ya otomatis yang diperlukan ini adalah jumlah minimalnya, ya. Makanya karena dia jumlah minimal, berarti di sini tandanya harus lebih dari sama dengan, karena tidak boleh kurang. Kalau lebih boleh, ya sama dengan juga boleh. Makanya tandanya lebih dari sama dengan, tapi tidak boleh kurang dari. Ya, karena yang diperlukannya 25. Maka di sini kita gunakan tandanya lebih dari sama dengan. Demikian juga untuk yang angka 5 di sini yang untuk vitamin B-nya ya.
Nah, atau kalian bisa lihat dari soalnya. Jika soalnya ini adalah pertanyaannya minimum, maka tanda ketidaksamaannya nanti lebih dari sama dengan seperti ini. Tapi jika pertanyaannya maksimum, seperti contoh soal sebelumnya, maka nanti tandanya yang di sini adalah kurang dari sama dengan. Ya, itu yang harus kalian ingat ya untuk memudahkan. Nah, dari tabel ini kita bikin model matematikanya. Ya, nah perhatikan di sini. Ya, tinggal kalian kali aja nih 5. 5 kali X, 5X. 10, 10 kali Y, 10Y. Lebih dari sama dengan 25. Nah, perhatikan di sini karena di sini angkanya masih besar, ya, dia kelipatan 5, maka bisa kita bagi dengan 5. 5X bagi 5, X. 10Y bagi 5, 2Y. 25 bagi 5, 5. Ya, demikian juga yang kedua. Nah, tinggal kita kali. 3 kali X, 3X. 1 kali Y. Ya, lebih dari sama dengan 5. Nah, karena sudah sederhana tidak bisa disederhanakan lagi, ya sudah tetap seperti ini. Ya. Nah, kemudian untuk X dan Y-nya karena di sini menyatakan jumlah, ya, karena menyatakan jumlah maka tentunya tidak mungkin negatif, ya, pasti positif, ya. Jadi di sini tandanya lebih dari sama dengan. Ini selalu ya, baik dia nanti pertanyaannya maksimum maupun minimum, selalu nanti X dan Y-nya lebih dari sama dengan 0, ya. Kemudian fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya, perhatikan. Nah, di sini untuk tablet jenis 1 4.000, ya, berarti 4.000 tablet jenis 2 8.000, berarti 8.000 Y. Nah, kemudian kita tinggal buat daerah penyelesaiannya. Masih ingat langkahnya ya? Untuk membuat garisnya, ya, cari titik potong dengan sumbu X maupun titik potong dengan sumbu Y. Nah, misalkan garis pertama, X plus 2Y sama dengan 5, titik potong dengan sumbu X-nya, kalau memotong sumbu X, berarti Y-nya 0. Ya, Y-nya 0 berarti X-nya 5. Nah, di sini titiknya. Kemudian kalau memotong sumbu X, memotong sumbu Y, berarti X-nya yang 0 ya. Nah, X-nya 0, berarti kita peroleh nanti 2Y sama dengan 5. Ya, 2Y sama dengan 5, Y-nya berarti 5 bagi 2. Nah, berarti 2,5 ya, atau 2,5 di sini. Tinggal ditarik garisnya, ya. Demikian juga untuk yang garis kedua, ya. Kalau memotong sumbu X, Y-nya yang 0, berarti X-nya 5 bagi 3. Di sini dia, ya. 1, ya, 5 bagi 3. Kemudian kalau X-nya yang 0, maka Y-nya 5. Nah, di sini dia, ya. Tinggal kita bikin garisnya, ya. Kemudian selidiki daerahnya, yang mana yang memenuhi, ya. Boleh pilih titik 0,0. Kalau 0,0 dimasukkan ke ketidaksamaan, ternyata tidak memenuhi, berarti daerahnya memenuhi yang di atasnya, ya. Demikian ya, sesuai dengan langkah-langkah yang dipelajari pada materi sebelumnya, ya. Nah, setelah kita peroleh daerah penyelesaiannya, kita cari titik pojoknya ya. Nah, perhatikan di sini titik pojok dari daerah penyelesaian ini ada 3. Kita kasih nama ini titik A, ya, titik B, dan titik C. Nah, kalau A sudah ada di gambar di sini 0,5 ya, berdasarkan titik potong tadi. Titik C juga demikian. Nah, yang belum kita peroleh adalah titik B. Nah, bagaimana cara mendapatkan titik B 1,2? Ya, masih ingat caranya dengan cara eliminasi dan substitusi, ya. Nah, eliminasi substitusi seperti ini. Ya, masih ingat caranya? Misalkan kita menghilangkan variabel X, maka karena di sini X-nya 1, bawahnya 3, maka di sini dikali 3, bawahnya dikali 1, ya. Nah, setelah kita kali, ini X kali 3, 3X, 2Y kali 3, 6Y, 5 kali 3, 15. Ya, kemudian sudah sama, perhatikan koefisiennya, tandanya sama, maka di sini dikurang. Dikurang, ini 3X kurang 3X habis, 6 kurang 1, 5, 15 kurang 5, 10. Kita peroleh 5Y sama dengan 10. Y-nya berarti 10 bagi 5, hasilnya 2. Kita substitusikan, kita ganti Y-nya dengan 2, ya. 2 kali 2 4. Jadi X-nya 5 dikurang 4 sama dengan 1, sehingga kita peroleh titik B-nya 1,2. Nah, ya. Sehingga kita peroleh sudah 3 titik pojoknya.
Kemudian kita lanjutkan dengan menguji titik pojok yang sudah kita peroleh tadi. Kita substitusikan pada fungsi objektifnya tadi atau fungsi tujuannya tadi ya. Tadi fungsinya adalah 4000 X ditambah 8000 Y. Nah, tinggal kita ganti X Y-nya dengan titik pojoknya tadi ya, sesuai titik pojoknya. Yang A di sini 0,5, kita ganti X-nya dengan 0, Y-nya dengan 5. 4000 kali 0, 0, 8000 kali 5, 40000. 0 tambah 40.000 hasilnya 40.000. Titik B 1,2. Kita ganti X-nya dengan 1, Y-nya dengan 2. 4.000 kali 1, 4.000. 8.000 kali 2, 16.000. 4.000 tambah 16.000, 20.000. Titik C 5,0. Kita ganti X-nya dengan 5, Y-nya dengan 0. 4.000 kali 5, 20.000. 8.000 kali 0, 0. 20.000 tambah 0, hasilnya 20.000. Nah, kita ingat pertanyaannya tadi adalah nilai minimum. Berarti nilai yang terkecil atau terendah. Nah, kebetulan yang terkecil di sini ada sama ya, 20.000. Ya, jadi biaya minimum yang dikeluarkan adalah Rp20.000 ya. Penjelasan Ibu semoga bermanfaat ya, semoga kalian menjadi lebih paham ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.